Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh, para pendengar siaran dari Masjid Raudhatul Jannah Rumah Sakit Zainul Abidin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di hari ini kita sudah berada di hari yang kedua dari bulan Rabiul Awal, bulan yang dimuliakan oleh Allah dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna. Sedemikian sempurnanya Allah memuji beliau di dalam Al-Quran dengan ungkapan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas standar akhlak yang agung. Sedangkan kita masih dalam proses merangkak untuk menuju penerapan akhlakul karimah. Agung itu bukanlah kalimat yang sederhana. Tidak sembarangan benda dapat disifatkan dengan kata-kata agung. Untuk masjid saja, dalam satu kabupaten kota hanya terdapat satu masjid agung. Untuk para pemimpin saja, sangat jarang di antara mereka yang mendapatkan gelar agung ini. Dari sejarah bangsawan-bangsawan Eropa itu, hanya Alexander the Great atau yang kita kenal dengan sebutan Iskandar Zulkarnain mendapatkan gelar Alexander Agung. Itu menunjukkan bahwa agung itu sesuatu yang luar biasa, sangat sulit untuk dijangkau. Oleh karena itu, walaupun oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran pula surat Al-Ahzab ayat 20 memberikan arahan dan petunjuk. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang bagus, yang baik. Namun beliau juga sadar bahwa sangat jarang di antara kita yang mampu mengikuti beliau secara total. Oleh karena itu Rasul yang mulia ini mengarahkan kita untuk fokus pada bidang-bidang kelebihan yang mampu untuk kita garap dan kita praktekkan dari keteladanan para sahabat. Maka beliau katakan, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu ibarat bintang, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Siapapun di antara mereka yang kalian pilih untuk diikuti, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka dalam kehidupan ini hampir tidak didapati ada manusia yang mempunyai tugas dan keteladanan selengkap dan sesempurna yang diwariskan dan dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia beliau terlahir, kelahiran beliau adalah teladan. Sebagai seorang manusia beliau bertumbuh dari seorang anak kecil. Usia kecil beliau adalah teladan. Merangkak remaja sebagai remaja teladan. Menjadi pria dewasa, dewasa dalam keteladanan. Ketika berkeluarga menjadi suami yang teladan.
Saat beliau dilantik menjadi pemimpin oleh Allah Ta'ala, beliau pemimpin yang teladan. Ketika beliau beranjak menjadi orang tua, beliau adalah orang tua yang sangat teladan, lengkap kehidupan beliau. Maka betapa indahnya bahasa ketika para ulama dulu memuji Rasulullah. Fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Silahkan kalian pilih ungkapan apa saja untuk menggambarkan kesempurnaan fisik beliau, dan silahkan kalian gabungkan segala rasa pujian terhadap kesempurnaan batin beliau. Lahir dan batin beliau makhluk yang sempurna. Maka bahagian dari kesempurnaan tersebut untuk manusia adalah bahwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu risalah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menuliskan sebuah judul, La Budda Minal Ibtila Qabla Tamkin. Mesti ada ujian sebelum diberikan kekuasaan. Al-ibtila qabla tamkin. Dan kita sangat paham dalam kehidupan ini, siapapun sebelum mendapatkan sebuah kekuasaan, maka dia akan mendapatkan sebuah ujian. Pegawai sebelum mendapatkan jabatannya, nomor induknya sebagai pegawai, dia diuji, dites, diseleksi. Para pejabat sebelum menduduki kursi jabatannya, dia diseleksi dan diuji. Kalaupun kita menemukan dalam kehidupan ini ada orang yang tidak pernah menghadapi ujian dan cobaan, tiba-tiba menjadi pemimpin dan orang hebat, yakinlah kepemimpinan dan kehebatannya itu sendiri menjadi ujian baginya. Karena bagi orang yang tidak dididik dan dipersiapkan menjadi orang hebat, kehebatan adalah sebuah laknat baginya. Tapi bagi orang yang merintis karir, bekerja mulai dari kecil, dari hal-hal yang kecil sampai menjadi sesuatu yang besar, ujian sudah dilewati sepanjang jalan sampai akhirnya dia menikmati apa yang telah Allah berikan. Maka orang bijak pula menyatakan, lebih mudah kita menempuh sebuah perjalanan yang sepanjang jalan diisi dengan rintangan-rintangan kecil yang mampu kita lewati, daripada menuju ke sebuah arah dengan jalan yang mulus, tetapi di ujung jalan kita menemui ujian yang tidak sanggup kita hadapi. Kita berjalan pelan-pelan, mudah saja. Bila memang kita berencana melanjutkan, kita bisa teruskan. Bila tidak, kita bisa pilih jalur yang berbeda. Tapi ada orang yang kebut-kebutan di jalan yang mulus, tapi di ujung jalan dia temukan jembatan yang putus. Dia harus kembali dengan modal yang besar, dengan waktu yang tidak sedikit, dan dengan rasa malu yang tidak terperikan. Maka diuji oleh Allah. Dan salah satu unsur ujian tersebut Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, wal ju'i, sedikit rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, dan berkurangnya buah-buahan. Ada 5 bentuk ujian. Dalam kondisi tersebut kata Allah, wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ujian rasa takut, apapun bentuknya. Orang yang ingin ikut seleksi jadi pegawai, dia tidak takut ujiannya. Yang dia takut tidak lulusnya. Ketika kita berjalan menuju suatu tempat, yang kita takuti bukan tempat itu, tetapi proses di dalam perjalanannya, selamat atau tidak. Ketika kita akan mengikuti sebuah tahapan pendidikan, kita tidak takut tentang hasil akhirnya. Yang kita takuti apakah kita bisa melewati prosesnya atau tidak. Maka ketika datang sebahagian di antara kita diuji oleh Allah dengan rasa sakit, sakit itu kita mampu tahan, tapi kita muncul rasa takut, apakah penyakit ini ada obatnya ataukah tidak. Rasa takut ini lebih besar daripada
apa yang kita terima sepatutnya. Lalu kita eksplorasi dan kita dramatisir rasa sakit tersebut sehingga seolah-olah penyakit kita itulah yang paling berat di bumi, di dunia ini. Ya, sering kita dapati pernyataan yang membanding-bandingkan. Saat kita sakit gigi, kita katakan bahwa sakit gigi itulah penyakit yang terberat di dunia, bahkan kalah sakit hati katanya. Tapi giliran kita sakit hati, kita balik pula, ternyata penderitaan yang paling berat itu ketika sakit hati. Sakit gigi itu tidak mengapa. Kenapa? Semua orang mendramatisir seolah-olah apa yang ia hadapi adalah ujian yang paling berat. Makanya betapa banyak orang-orang yang di kampung dan di rumah merasa penyakit yang paling berat, tapi begitu sampai ke rumah sakit ini baru dia sadar ternyata dia belum seberapa. Dulu adik sepupu saya kecelakaan berlalu lintas sampai rahangnya itu patah. Di rumah dia menangis menjerit-jerit seolah-olah penderitaan hidupnya itu yang paling berat di dunia. Ketika dibawa kemari ke rumah sakit Zainul Abidin, di dalam ruang perawatan dia dapati kawan sekamarnya itu seorang yang sudah 3 bulan dirawat, mulai dari pusat sampai ke ujung kaki dipenuhi dengan tiang-tiang dari baut-baut dan besi yang dipancang untuk menahan struktur badannya. Baru dia merasa ternyata sakit yang dia terima itu belum seberapa. Maka sampai di rumah sakit dia tidak lagi jadi menangis dan merasa malu sendiri. Kenapa? Ada orang yang sudah 3 bulan kecelakaan, kata orang Aceh kapatah pateh, sampai baut-baut yang dipasang di badannya itu sudah seperti menara seluler, tapi dia masih bisa tersenyum. Kita terlalu mendramatisir kehidupan kita. Kita lupa bersyukur bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita tidaklah seberapa. Hanya oleh Allah kita diarahkan untuk tidak fokus pada materi ujiannya. Kita harus lebih fokus kepada hikmah yang terjadi di sebaliknya. Maka kata Imam Syafi'i tadi, la budda minal ibtila qabla tamkin. Mesti ada ujian sebelum diberikan kekuasaan, apapun itu. Maka saat kita merasakan manisnya penderitaan-penderitaan ketika sakit, sungguh setelahnya itu akan ada keindahan yang luar biasa. Karena itu pula dibahasakan oleh guru-guru kita yang bijak, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhah la ya'rifuha illal marda. Kesehatan adalah mahkota di atas kepala para pemiliknya. Mahkota itu tidak pernah dirasakan keberadaannya kecuali orang-orang yang sedang terbaring di ruang perawatan karena sakit yang ia derita. Sekaya apapun kita, ketika terbaring sakit, maka melihat orang yang berjalan sehat walaupun miskin, kita merasa iri kepadanya. Ya Allah, ada itim sehat lagi urangnya ada gatin pijut. Baru saat itu kita sadar. Tapi Allah tidak mengajarkan kita untuk berkeluh kesah. Maka dalam hal ketika diuji, apapun bentuk ujian, apa yang diarahkan oleh Allah? Wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah. Mereka yang apabila diuji oleh Allah dengan suatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berucap, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Itu bukan sebatas kata yang terucap di mulut, tetapi itu adalah pemahaman dari makna yang terpatri di dalam hati. Sekecil apapun musibah, kita disuruh terbiasa untuk mempasrahkan diri kepada Allah. Ketika suatu malam istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit pakaian, ketika tiba-tiba pelita yang beliau gunakan sebagai penerang itu padam tertiup angin. Rasul yang duduk di dekat beliau mengingatkan, istarji'i ya Aisyah, istarji'i ya Aish. Nabi memanggil istri beliau itu dengan salah satu dua panggilan, ada kala ya Aish, ada kala ya Humairah. Maka dalam sebuah kesempatan yang lain, Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, saya sungguh sangat tahu kapan Anda senang kepada saya dan kapan Anda marah. Dengan tersenyum Nabi menanyakan,
kaifa tufarriqina bainahuma, bagaimana engkau membedakan marah dan senangku itu? Kata Aisyah, ya Rasulullah, idza radita satad'uni ya Aish aw ya Humaira, bila anda senang anda akan panggil saya Aish ataupun Humaira. Nabi tersenyum membenarkan. Lalu dari mana engkau tahu bahwa saya sedang marah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, bila engkau sedang marah, engkau akan panggil saya ya binta Abi Bakrin, wahai anak perempuannya Abu Bakar. Kalau bahasa Aceh, hai ani inongku Bakar. Tidak lagi ada panggilan mesra, diganti. Sangat berbeda dengan kita. Ketika murka, kita tidak bersikap insaf, kita tidak bersikap wajar, kita bersikap kurang ajar. Manusia kita setarakan dengan binatang. Wahai cerape, mungkin kita panggil kepada istri. Itu ketidakadilan kita. Ya Aish, istarja'i, wahai Aisyah, beristirja'lah. Istirja' itu adalah nama untuk ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya segera diucapkan, malah istri Nabi ini menggugat, ya Rasulullah, innama huwa misbahun, itu cuma pelita yang padam ya Rasulullah. Kata Nabi, kullu ma yu'zi mu'minan fahuwa musibatun, segala perkara yang mendatangkan ketidaknyamanan bagi seorang yang mukmin, maka itu adalah musibah. Kita datang kemari ingin sholat berjamaah, mau parkir ternyata tidak tersedia slot parkirnya, itu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bersabar, bukan memilih untuk memaki-maki petugas parkir karena tidak tersedia slot. Kalau ada yang patut disalahkan adalah kita sendiri, kenapa datang di waktu yang sudah mendesak dan sempit sehingga tidak sempat untuk mencari lokasi yang layak. Fala yalumanna illa nafsah, diingatkan oleh Rasulullah demikian di dalam Al-Quran dan hadis. Maka oleh karena itu kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, untuk menguatkan keimanan dan keyakinan kita bahwa sebenarnya tidak ada kesempatan baik yang luput dari kita berlalu begitu saja, dan tidak ada musibah yang datang tanpa terencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kita oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidak ada suatu musibah yang menimpa di bumi atau pada diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali pasti sudah tercatat di dalam Alkitab Lauh Mahfud sebelum peristiwa itu diciptakan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu bagi Allah mudah saja. Jangan pernah kita berfikir, ya Allah, madih ada hana lenjak ngohonda aja cok anu mit wati kula uronyo ke hana rebah, hana kecelakaan, hana payah hibar rumah sakit. Seolah-olah kita bisa lari dari takdir Allah Ta'ala. Maka jangan berucap untuk sebuah peristiwa yang sudah terjadi ada medih. Dalam bahasa Arabnya, jangan engkau katakan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza. Jangan engkau katakan kalau saya lakukan begini dan begini tentu hasilnya akan begini. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena berandai-andai untuk peristiwa yang sudah terjadi itu membuka peluang kepada setan untuk merusak dan menggerogoti keimanan. Kita hanya boleh berandai-andai untuk sesuatu yang akan datang. Andai kata saya masuk pilihan kuliah hari ini di Fakultas Polan, insya Allah nanti akan jadi pulin. Itu untuk sesuatu yang akan datang. Menggugat untuk sesuatu yang sudah terjadi hanya mendatangkan ketidaknyamanan diri sendiri dan menggusarkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka jangan ada ungkapan ada medih. Pemedih lam cik kamu no, nyot cik kamu no. Maka nikmati keadaan kita. Wala fi anfusikum, tidak pula pada diri kalian kecuali terdapat dalam kitab sebelum terjadi. Apa yang diingatkan oleh Allah? Likai la ta'saw ala ma fatakum. Kesadaran itu agar kalian tidak berputus asa dari nikmat yang luput. Ada hana sakit mudih kaji ikut tes PNS, hana perlali ada mudih, karena tidak ada nikmat yang luput kecuali atas kehendak Allah yang sudah azali. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan pula kalian bersukacita atas nikmat yang kalian peroleh. Itu pun bukan atas keinginan kita, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kesadaran-kesadaran tersebut, apapun yang terjadi, kita memilih untuk bersikap sabar daripada berkeluh kesah. Melakukan kesabaran, mempraktekkan kesabaran
menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah katakan, seorang hamba yang bersikap sabar ketika aku uji, maka di hari akhirat aku malu untuk mendirikan timbangan menguji berapa berat amalannya. Maka orang-orang yang sabar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan balasan tanpa batasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu sejak dari dunia sampai akhirat nantinya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar untuk saling memotivasi bagi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang berharga. Kalau para nabi saja diuji, maka kita tentu lebih berhak lagi untuk diuji. Dan yakinlah bahwa Allah ketika mencintai suatu kaum, kaum tersebut akan diuji. Dan yang paling berat ujian adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri sendiri dan pembelajaran bagi kita semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.